Iya ya, oke. Gas Tim. Oke, di sini dulu ya. Ambil aku dulu. Coba pakai dulu. Aku tanggal 01/28/2006. Mati ya. Oke. Enggak, 01/28/06. Oh, yang jalur ini miring. Oke. Biar bisa kau baca. Nanti biar aku masuk bisa. Oke. Kau ngasih mic-nya ke aku. Ya. Tadi saya mic-nya saya. Nah, Oke. kau masuk. Oke. Aku utang. Kandit nih. Nah, oke, kau apa? Oke. Selamat pagi, siang, ataupun sore Pak Stefan. Perkenalkan kami dari Teknik Mesin kelas C ingin mempresentasikan hasil presentasi kami mengenai proses produksi manufaktur kendaraan listrik masa kini melalui proses pembentukannya melalui roll. Perkenalkan sebelumnya mengenalkan diri, nama saya Stefan Redunte dengan NIM 2452149, dilanjutkan dengan teman saya. Dan dengan nama saya Panadol Tinja dengan NIM 245280089. Dengan saya Krista Alvin Wijaya dengan NIM 24091. Oke, mungkin awalnya kita akan melakukan pengenalan terlebih dahulu asal mula kendaraan listrik. Kendaraan listrik seperti mobil perusahaan Tesla, yaitu kendaraan yang membutuhkan komponen yang ringan, kuat, serta presisi. Dan salah satu pembentukan utama dalam kendaraan tersebut ialah melalui proses rolling sendiri, yaitu proses pembentukan logam menjadi lembaran tipis. Tesla sendiri menggunakan proses ini untuk membuat baterai enclosure, struktur underbody, dan sistem pendingin, sistem komponen pendingin. Nah, di sini ada jenis-jenis kendaraan listrik. Mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu. Kendaraan listrik itu dibagi tiga. Ada baterai electrical vehicle, ada hybrid electrical vehicle, dan satu lagi ada plug-in electrical vehicle. Mungkin teman saya akan bisa menjelaskan apa itu sih baterai electrical vehicle. Silakan. Oke, saya akan menjelaskan tentang baterai electrical vehicle, yaitu kendaraan yang ditenaga sepenuhnya oleh listrik yang disimpan di dalam baterai besar. Tidak ada bensin sama sekali pada kendaraan ini, yang membuat kendaraan ini menjadi kendaraan ramah lingkungan yang tidak mengeluarkan polusi sama sekali. Menurut dosen teknik elektro Universitas PGRI Adi Buana, yaitu di Surabaya, sumber energi dari mobil listrik ini ialah tenaga listrik yang disimpan pada aki dan kemudian dikonversikan menjadi tenaga gerak berupa putaran motor yang dikopel untuk memutar roda motor. Pada proses pengisian aki charging, sumber energi listrik dari sel surya yang menghasilkan tegangan 12 volt, sedangkan jumlah aki yang harus diisi sebanyak 40 dengan spesifikasi 12 volt dengan kapasitas 35. Jadi total tegangan yang harus di-charger adalah 48 volt. Mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu struktur yang ada terdapat pada baterai electrical vehicle sendiri, yaitu ada traction baterai pak, yaitu tempat di mana baterai pada mobil atau kendaraan listrik itu disimpan, dan ada charger portnya, ada transmissionnya, ada onboard charger, ada baterainya di kap depan mobil, serta ada thermal system atau cooling pada mobil listrik yang ditaruh juga pada depan mobil, serta ada DC converter, ada controller dan inverter, dan ada electric transition motor. Nah, selanjutnya ada hybrid electrical vehicle, dan mungkin akan menjelaskan dengan teman saya. Oke, saya akan menjelaskan tentang hybrid electrical vehicle, yaitu hybrid electrical vehicle atau HEV yang menggabungkan lebih dari satu sumber tenaga pendorong untuk memberi energi sebuah kendaraan. HEV mengkombinasikan lebih dari baterai operate electrical vehicle atau disingkat dengan BEF dan internal combustion engine
vehicle atau ICE. Tanpa mengubah gaya berkendara, logika penggunaan dua sumber energi pada sebuah kendaraan cukup sederhana. ICE biasanya memiliki daya yang lebih banyak daripada kebutuhan daya pada saat situasi tertentu. Biasanya ICE bisa menghasilkan daya lebih dari 150 HP, namun hanya 20 sampai 40 yang dibutuhkan saat menjelajah atau kecepatan cross country. Sisa tenaga hanya dibutuhkan untuk akselerasi dan melewati sebuah tanjakan. Motor listrik dapat memberikan daya secara instan dan tanpa mengonsumsi bahan bakar. Oke, mungkin saya akan menjelaskan kembali apa komponen yang ada terdapat pada hybrid electrical vehicle. Itu ada fuel filter, ada fuel tank atau tempat gas solid, tempat menyimpan bahan bakar fosil, serta ada traction baterai park, beserta ada juga electric transition motor yang ada terdapat pada kap depan mobil, beserta electric generator, ada transmission, ada baterai, ada thermal system atau cooling, dan ada DC converter, ada power electronics controller, ada internal combustion engine, dan ada exhaust system atau knalpot. Nah, mungkin bedanya hybrid electrical vehicle ini dan baterai electrical vehicle itu, kalau yang hybrid ini dia bisa menggunakan bensin dan listrik yang dikombinasikan untuk menjadi bahan bakar pada mobil. Oke, kita akan mungkin lanjut pada berikutnya. Nah, di sini ada plug-in hybrid electrical vehicle atau PHEV. Nah, kalau plug-in hybrid electrical vehicle sendiri itu adalah kendaraan yang ditenagai sepenuhnya oleh listrik yang disimpan dalam baterai, dan jika baterai tersebut akan habis, mobil akan tetap berjalan jika ada salah satu bahan bakar, jika ada salah satu sumber bahan bakar yang ada pada mobil. PHEV berpotensi mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi gas rumah kaca secara signifikan, namun hanya optimal jika digunakan sesuai pada desainnya, yakni dengan pengisian daya secara rutin dan sistem manajemen energi yang cerdas. Nah, bedanya PHEV sama hybrid sendiri itu, mungkin dari PHEV ini dia bisa menggunakan salah satu bahan bakar ya, bisa pakai bahan bakar fosil ataupun bisa pakai bahan bakar listrik. Jika misalnya tidak ada bahan bakar listrik pada mobilnya itu habis, tidak apa-apa, bisa dipakai dari bahan bakar fosil sendiri. Tetapi jika hybrid electrical vehicle itu tidak dapat menggunakan, tidak dapat mobilnya berjalan jika salah satu bahan bakar tidak ada pada mobil tersebut. Dan jika tidak ada bahan bakar, misalnya tidak ada bensin ataupun salah satunya tidak ada baterai sebaliknya, itu maka kendaraannya tidak dapat berjalan. Kalau plug-in hybrid ini ya bisa berjalan jika ada salah satu bahan bakar yang terdapat pada kendaraan mobil itu. Oke. Di sini ada di sini ada forming and shaping pada rolling. Mungkin ini adalah metode atau pengaplikasian rolling yang bisa membuat bodi-bodi pada kendaraan listrik. Nah, mungkin secara spesifik pengaplikasian pada hot rolling dan cold rolling itu cara kerjanya gimana akan dijelaskan pada teman saya. Yang pertama hot rolling. Different between hot rolling and cold rolling process. In hot rolling process, Metode tersebut akan melewati logam melewati dua hal tersebut, seperti yang dalam video yang sudah di atas. Biar videonya berjalan, baru selesai, videonya selesai baru kau jelasin. Oke? Ya, ulang. Jadi apa ya? Biar videonya berjalan dulu.
Pertama, patrolling dalam proses tersebut logam akan melewati lempengan metal berputar berlawanan dengan paralel seragam. Dalam proses patrolling, suhu dijaga di atas refleksasi. Jarak antara roll disesuaikan, ketebalan logam dimasukkan. Ketika melewati roll, perubahan struktur pada butirnya mencegah logam dari pemerasan kerja. Karena ini, logam akan menunjukkan efek pemerasan kerja. Butiran memanjang ke arah penggilingan dan kecepatan material saat keluar lebih tinggi. Dalam proses rolling, ketika suhu di bawah pasaran, di sini proses rolling permukaan halus dan cerah. Sebelum proses rolling dibersihkan melalui permukaan operasi lain. Bagian digiling umumnya sebelum proses disatukan agar ukurannya tepat. Permukaan bersih dan sempurna. Sudah sekian, terima kasih. Mari ke slide selanjutnya. Astaga. Yang pertama, patrolling terlihat batang logam panjang ini. Pak, sorry.